semuanya, perkenalkan nama saya Airin Tania Purba dengan NIM 12S2506 dari Prodi Sistem Informasi. Jadi di sini saya ingin menjelaskan codingan saya dari T07. Di sini ada readme-nya, yaitu tugas ini yaitu mengembangkan beberapa fungsi dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Nah, di sini ada sebuah cerita. Butet baru saja bertemu dengan salah satu seorang dosen pemrograman yang meminta untuk mengembangkan suatu program sederhana yang menyimulasikan entitas-entitas di lingkup akademik. Sebenarnya sang dosen telah mengembangkan desain dasar dari simulator dan Butet hanya diminta untuk mengimplementasikannya. Sebagai langkah awal, simulator akan menangani entitas mata kuliah, itu ada course, untuk mata kuliah itu course, untuk mahasiswa itu student, dan rencana studi itu enrollment. Nah, di sini adalah rincian entitas dalam simulator yang harus dipakai nanti pada saat pemrograman. Di sini ada sebuah course memiliki kode mata kuliah, nama mata kuliah, name, kredit itu kredit, dan nilai minimum itu passing grade. Aturan besar nilai kredit adalah 0 lebih kecil dari kredit, kecil sama dengan 8. Seorang itu dengan student memiliki NIM itu kita buat dengan ID, nama mahasiswa kita buat name, angkatan kita buat year, dan program studi kita buat studi program. Sebuah enrollment itu tadi sebuah rencana studi adalah relasi yang menghubungkan, enrollment inilah yang menghubungkan dari course mata kuliah, student itu tadi seorang atau dan seorang student dapat mengontrak banyak course suatu enrollment terikat pada suatu semester di suatu tahun academic year. Sebuah enrollment memiliki course student academic year. Berarti di sini enrollment ini dia harus memiliki sebuah course mata kuliah seorang dan academic year. Nah, academic year dan semester. Dan nilai yang diperoleh mahasiswa bersangkut dengan grade. Terdapat 3 semester ganjil. 3 semester itu ganjil nanti kita namain dengan odd, genap kita namain even, dan pendek kita namain dengan short. Even. Terdapat 8 opsi nilai huruf grade, itu ada A, AB, B, BC, C, D, E, dan T. Untuk mengantisipasi situasi di mana nilai belum dimasukkan, maka by default diset dengan none. Untuk setiap nilai huruf dapat dikonversi menjadi nilai angka 4.0, 4.0, 3.5, 3.0, 3.0, 2,5, 2,0, 1,0, dan 0,0 untuk bernilai huruf T. Untuk bernilai huruf T dan ketika nilai belum diberikan maka akan diberikan nilai angka 0,0. Simulator nih. Berarti di sini nanti kalau misalnya nilai hurufnya itu belum ditentukan, maka program akan mengeluarkan nilai angka 0,0. Nah, simulator diharapkan memiliki fitur sebagai berikut. Dalam programan pasti nanti akan ada fitur yaitu course dengan menggunakan fungsi create_course untuk menampilkan informasi dari sebuah course ke stdout atau studio output dengan menggunakan print_course. Terus yang ketiga ada membuat seorang student dengan menggunakan fungsi create_student, menampilkan informasi dari seorang student ke stdout dengan menggunakan print_student, membuat sebuah enrollment dengan menggunakan fungsi create_enrollment, dan untuk menampilkannya dari sebuah enrollment ke stdout dengan menggunakan print_enrollment. Memperhatikan kompleksitas persoalan. Dari sini ada solution design. Semua entitas telah didefinisikan pada berkas nih. Berarti di sini semua entitas telah didefinisikan pada berkas academic.h. Entitas course, student, dan enrollment didefinisikan dalam bentuk struktur, sementara opsi nilai grade dan semester diberikan juga dalam bentuk endorsement, itu yang ada pada academic.h. Berikut merupakan yang tadi dimaksud dalam readme tersebut. Academic.h di sini di situ sudah terdapat entitas yang telah didefinisikan pada berkas. Untuk course, student, dan enrollment ada didefinisikan dalam bentuk struktur, sementara opsi nilai seperti grade, semester didefinisikan dalam bentuk enumeration. Pada academic.h juga telah dituliskan spesifikasi
spesifikasi dari fungsi-fungsi yang harus dikembangkan untuk. Jadi academic.h ini ibarat academic.h ini khusus untuk menyimpan variabel konstan struktur atau element. Nah, ini berfungsi untuk mendaftarkan judul-judul fungsi. Ini adalah menu berisi daftar apa saja yang bisa dilakukan dalam program. Di sini juga pendeklarasian atau ya di sini ada tipe data dan variabel-variabelnya. Jadi nanti yang dipanggil di dalam T07_01 itu yang hanya bagian ininya saja, struct student underscore t. Jadi dalam tipe data ini sudah ada char id, char name, char year, char studi program. Nah, lanjut ke readme nya lagi. Booted hanya diperbolehkan untuk membuat berkas academic.c saja. Jadi yang T07 ini, program ini itu tidak saya ubah sama sekali. Begitu juga dengan 00, 01, 02, 03. Begitu juga dengan academic.h. Jadi yang saya ubah ini hanya di sini academic.c saja. Pada berkas tersebut berisi implementasi dan spesifikasi. Implementasi yang dikerjakan Booted harus merujuk pada spesifikasi. Berikut adalah format keluaran dari setiap upaya menampilkan informasi. Seperti yang tadi diminta tadi, kalau untuk course to print underscore course untuk menampilkan kode mata kuliah. Jadi di sini kalau untuk print underscore course di sini menampilkan kode mata kuliah, nama mata kuliah, kredit, dan nilai minimum dalam bentuk nilai huruf. Keempat data tersebut ditulis dalam satu baris keluaran dengan simbol pipe. Nah, seperti garis lurus sebagai operator. Nah, print underscore student ini dia akan menampilkan NIM, nama, mahasiswa, angkatan, dan program studi. Keempat data tersebut ditulis dalam satu baris keluaran dengan simbol pipe. Nah, di sini ada print enrollment. Dia itu menampilkan kode mata kuliah, NIM, nama, NIM mahasiswa, maksudnya tahun akademik, semester, dan performer yang diraih. Berarti di sinilah print underscore enrollment ini grade yang akan didapatkan. Jadi performa ditulis dalam bentuk format 2 digit, nilai presisi. Keempat tersebut ditulis dalam satu baris keluaran dengan simbol pipe. Nah, di sini ada proses kompilasi harus menyertakan program academic.c yang berisi implementasi dari spesifikasi. Berikut ini adalah contoh perintah untuk mengkompilisasinya. Ini yang nanti bakal di run di T07 masing-masing di 00, 01, 02, 03. Jadi case ini digunakan sebagai contoh. Nah, untuk T07 underscore 00.c ini contohnya sebagai berikut output yang bakal keluar nanti. Inilah output yang bakal keluar dari T07 underscore 00. Ini untuk T07 underscore 01, ini T07 underscore 02. Dan di sini ada T07 underscore 03.c. Jadi untuk sebelum ke academic.c saya akan menunjukkan di sini ada academic.h, di sini pendeklarasinya, di sini ada enum grade underscore t, di sini juga ada enum semester underscore t, di sini ada struct course underscore t, struct student underscore t, dan juga di sini ada enrollment. Dan di sini ada ketika void berarti dia tidak ada yang harus dikembalikan atau di return, tidak ada kembalian. Nah, tapi kalau ada tipe data kayak gini bakal ada returnnya nanti, hasilnya yang bakal dikeluarkan. Kalau void berarti nggak ada hasil yang bakal dikeluarkan. Di sini saya buat di sini ada char float void struct. Baru di sini ada T07 underscore 00. Nah, selanjutnya kita akan ke academic.c. Di sini ada include academic.h. Di sini ada include studio.h, stdlib, stdlib. Nah, di studio.h ini untuk standar input output, string untuk karakter, dan stdlib. Nah, selanjutnya di sini ada switch grade. Jadi di sini ada case. Kenapa pakai char? Karena di sini kan karakter dia pakai A, B, 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 C. Maka kita akan pakai tipe data char. Di sini ada grade-nya. Untuk grade A dia akan mengembalikan A, B dia akan mengembalikan A yang mengeluarkan hasil A, B dia mengeluarkan hasil B, dan begitu juga dengan selanjutnya. Nah, kalau untuk grade misalnya belum ada grade-nya, maka yang keluar hasilnya juga nggak ada.
yang makanya tadi yang sesuai dengan tadi ritme tadi 0,0. Baru di sini ada tipe data float untuk kultur, untuk calculate performance. Di sini ada enum grade underscore t underscore grade answer sort. Nah, enum grade underscore t tadi ini kita panggil yang tadi yang udah dideklarasikan di sini, enum grade underscore t. Nih, di sini kita panggil di academic.c. Untuk nama variabel itu adalah grade unside sort underscore t juga. Dan di sini float point kita assignment dia dari 0,0. Untuk grade-nya di sini sudah saya tentukan grade A sesuai dengan tadi ritme tadi, poinnya itu 0,0, 4,0, 3,5, 3,0 untuk B, dan begitu juga grade BC untuk 2,5, grade C untuk 2,0, grade D untuk poinnya 1,0. Nah, kalau dia nggak ada, dari tidak memberikan nilai grade atau hasil, maka nanti dia akan 0,0. Baru di sini dia akan menghasilkan nilai memberikan hasil, yaitu return pointer underscore credit. Nah, di sini kan dia void, bahkan dia tidak memberikan return hasil. Dan yang memberikan di sini printf %s, %d, %s. Di sini course titik kode, course name, course credit, grade to text, course missing grade. Di sini juga ada void print underscore student, struct student underscore t dengan ininya underscore student. Baru di sini ada printf-nya. Ada student ID, name. Oke. Kita lihat di sini. Oke, mungkin ini yang akademik yang ini nanti akan dipanggil untuk menghasilkan dari yang T07 yang masing-masing diminta nanti. Jadi print ini course I tinggal memanggil print underscore course. Nah, print underscore course ini kan dari academic.c yang telah tadi ini nih. Untuk course. Jadi inilah yang akan output yang akan keluar tapi dia nanti bakal di T07 underscore 00. Untuk di academic.c dia tidak memberikan nilai hasil. Nah, di sini juga ada void, begitu juga dengan berarti di sini ada print underscore course, ada print underscore student, ada print underscore enrollment. Baru di sini ada struct course underscore t, create underscore course. Di sini ada char pointer underscore code, ada char pointer underscore name, unside sort underscore credit, enum grade underscore t, passing grade juga dan basic grade. Nah, di sini ada struct course underscore t crs. Berarti buat lagi titik koma di sini strcp mengcopy crs titik kode koma underscore kode. Terus juga mengcopy crs titik name koma underscore name. Di sini crs titik credit sama dengan underscore credit. Jadi di sini CRS itu CRS titik credit sama dengan underscore credit. Nah, CRS passing underscore grade nanti itu underscore passing grade. Returnnya itu CRS. Nah, struct di sini untuk student. Di sini student dengan create underscore student. Di sini ada char pointer underscore id. Kalau ada pointer underscore id. Baru di sini koma char pointer underscore name, koma char pointer underscore year, char pointer underscore studi program. Di sini ada struct student underscore t. Di sini dengan variabel std. Kalau tadi crs, ini std. Di sini ada mengcopy std id. Ini bakal di copy nanti std titik id, underscore d,
underscore ID, di sini mengcopy juga std titik name, koma underscore name, di sini mengcopy std titik year, koma underscore year. Begitu juga dengan studi program, dan di sini akan memberikan hasil return std. Nah, di sini ada struct enrollment create underscore enrollment. Di sini ada struct course, dia memanggil tadi kan, kalau ini kan kalau ada create enrollment itu bakal ada nanti course, student, year, dan semester. Disinilah dibuat di parameter ini. Baru di sini ada struct enrollment EMT. Kalau tadi kan ID, STD, ini EMT. Nah, disinilah untuk yang enrollment, untuk yang mata kuliah. Kalau ini khusus untuk student. Nah, di sini juga khusus untuk create underscore course. Maksudnya untuk course. Wait, tadi mata kuliah itu. Nah, kalau enrollment itu tadi kan enrollment itu kan rencana studi, rencana studi. Nah, kalau mata kuliah itu course. Berarti di sini untuk mata kuliah, di sini untuk create untuk student, dan di sini untuk mata kuliah. Sesuai ketentuan yang tadi ada di README, mata kuliah itu ada course, student, year, dan semester. Dan untuk di student itu tadi ketentuan di README ada ID, name, year, dan studi program. Baru di create course juga tadi ada ketentuan code, name, credit, dan passing grade. Jadi nanti yang keluarannya itu karena ada pipa. Inilah dibuatnya di sini, di academic.sini. Tapi tidak memberikan return hasil. Jadi di sini ada T07 underscore 00. Di sini pastinya di setiap T07 itu bakal ada include academic.h. Nah, saya jelaskan di sini kenapa ada akademik dan akademik.c. Nah, di pemrograman C yang mulai kompleks, kita gunakan konsepsi itu untuk library atau perpustakaan. Nah, tujuannya itu untuk memecah solusi dia menjadi unit-unit yang lebih kecil atau reusable unit yang digunakan ulang untuk kasus yang mirip. Unit-unit ini dia akan dikemas sedemikian rupa sehingga integrasi dimungkinkan. Nah, untuk file yang .h ini dia itu khusus untuk menyimpan variabel konstanta, struktur, atau enum. Ini juga berfungsi mendaftarkan judul-judul. Ibaratnya ini adalah buku menu yang berisi daftar apa saja yang bisa dilakukan di program. Berarti akademik dosen ini akan dilakukan untuk apa saja yang nanti dibuat program yang ingin kita lakukan. Kalau .c ini dia tempat untuk mengimplementasikan logika dari fungsi yang judulnya sudah ditulis di .h tadi untuk menyambungkan buku, misalnya kayak contoh buku menu dan dapur. Nah, ini ke program utama. Kita menggunakan include direktif tanda kedua seperti include akademik khusus untuk mencari library buat pengguna. Dan ini penting banget untuk di T01, T07 underscore 00. Kalau ini dihapus, maka saat di jalan programnya akan error dan tidak mengetahui dari mana yang kita buat. Di sini ada int course underscore t, terus di sini ada create underscore course. Maka di sini kita panggil di sini include-nya buat library perpustakaannya itu academic.h. Nah, T07 underscore 00 tadi yang diminta readme itu adalah readme. Nah, diminta di readme ini T07 nya itu mengeluarkan ID ini grade. Kita lihat di sini T0
dia kan kita pindahin sebentar. Kita pindahin sebentar. Oke, di T07 ini di sini ada create underscore course-nya, berarti untuk tadi kan ketentuan dari ini untuk create course berarti mata kuliah. Tadi untuk mata kuliah course dia kode mata kuliah, nama mata kuliah, kredit, dan nilai minimum dari bentuk nilai huruf. Nah, di sini meminta di sini saya masukkan di sini sudah ada di dalam Visual Studio Code-nya. Di sini ada create underscore course-nya, di sini ada ID, ini nama mata kuliah, terus ini ada kredit. Nah, ini nilai minimum dalam bentuk nilai huruf. Nah, disinilah struct kita panggil struct course underscore t, tapi dengan variabel crs underscore pp. Baru disinilah kita panggil create underscore course. Berarti create underscore course tadi kan udah dibuat dideklarasikan atau dari academic.h. Course underscore t, struct course underscore t, inilah. Nah, untuk create underscore course tadi itu ada di academic.c di bagian struct. Disinilah create underscore course, code, name, credit, dan passing grade. Maka di sini T07 akan membuat print underscore course crs underscore pp yang dari sini. Nanti akan keluar yang ini, tapi nanti ada pipanya karena tadi kita sudah membuatnya di academic.c academic.c. Baru selanjutnya kita akan mencoba merankannya di T07 underscore 00. Kita make filenya ini sesuai ketentuan, kita salin aja. Baru maaf, ini saya hapus supaya dia bisa dieksekusi. Ini kita salin juga sesuai ketentuan make filenya ini. Oke, sebentar. Oke, maaf. Harusnya saya nggak buat tadi. Wait. Harusnya saya tadi mencoba menterminalkannya di sini. Maaf, saya ulang lagi terminal. Di sini saya buat gcc T07 underscore 00 min o T07 00. Harusnya kemarin saya coba bisa. Ini kenapa tidak bisa lah? T07 saya tulis ini 07 underscore 00. Pada saat saya compile
data kita harus pakai command prompt. Sini saya pakai command prompt dan yang muncul outputnya itu sama sesuai dengan ketentuan readme detik md T07 underscore 00. Di sini ada ID, nama mata kuliah, di sini ada kredit, dan di sini juga ada tadi nilai minimum dalam bentuk nilai huruf. Selanjutnya itu ada T07 underscore 01. Di sini saya akan mencoba merankannya new terminal lagi. Kita pakai command prompt. Kita salin aja yang ini, make file, Ctrl-C. Baru untuk yang ininya T07 skor 01. Maka output yang dihasilkan juga sama dengan readme, yaitu di sini ada ID, ada nama mahasiswanya, terus di sini ada angkatannya, di sini ada program studinya. Sesuai ini yang keluar dari sini itu yang sesuai dengan perintah yang kita buat di masing-masing T07 tersebut. Di sini ada NIM, nama, mahasiswa, tahun atau angkatan, year, baru nih prodi studi, program studi gitu. Jadi kita akan selanjut ke T07 underscore 02. Kita akan mencoba merankannya dengan command prompt. Dia muncul. Di sini kan tadi dibilang di readme-nya itu kalau tidak ada diminta, kita buka dulu T07 underscore 02. T07 underscore 02. Kita lihat di sini untuk ketentuan yang pertama, output yang pertama itu kan di sini ya, create underscore course. Ada NIM, nama mata kuliah, kredit, dan nilai minimum yang dikeluarkan dari nilai huruf dalam bentuk nilai huruf. Di sini juga ada student underscore underscore t sesuai dengan ketentuan ini. Nah, di sini kan ada print underscore student stdd wiro. Di sini tidak ada, dia hanya dia tidak memberikan nilai grade apapun. Jadi di sini nanti print di sinilah nanti grade-nya. Untuk grade AB ini yang print enrollment, ya ini untuk enrollment. Baru yang tadi print student std underscore wiro, maaf, itu untuk print underscore enrollment untuk nama mata kuliah nih. Di sini dia tidak memberikan nilai grade untuk yang ini nih. Nah, jika tidak memberikan nilai grade, dia akan di sini itu non, tidak ada grade kan, maka asal itu juga 0,0 sesuai dengan ketentuan tadi readme tadi. Baru selanjutnya ke T07 underscore 03. Kita akan mencoba merankan. Lihat di sini, jika dia tidak memberikan, dia kan hasilnya 0,0. Output yang diberikan sama dengan output yang ada pada readme.
kedua ini mereka tidak memberikan suatu grade, hanya mereka tidak memberikan grade, tapi kalau yang ini mereka berikan grade baru mereka print. Inilah yang keluar. Perintah-perintah ini sebenarnya memanggil dari yang sudah dibuat tadi di academic.h dan academic.c. Hanya ini memecah-mecah agar tidak codingan tersebut tidak panjang. Kalau kita satukan kan T07 ini dari 00, 01, 02, 03 akan lebih panjang programnya. Maka akan dipecah-pecah agar solusi tersebut lebih mudah dipahami dan dikerjakan. Sekian presentasi dari saya tentang T07 function. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata atau kata yang tidak baik. Saya minta maaf. Terima kasih.